Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Haini Salama dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering A tahun 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menggunakan interrupt dalam microcontroller Atmega 8535. Nah, di sini interrupt itu apa sih? Interrupt adalah kondisi di mana pada saat program utama dieksekusi atau dikerjakan oleh CPU, kemudian tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu karena ada rutin lain yang harus ditangani terlebih dahulu oleh CPU. Setelah selesai mengerjakan rutin tersebut, CPU kembali mengerjakan instruksi pada program utama. Nah, pada praktikum kali ini saya menggunakan Atmega 8535 dan kemudian di sini terdapat port C yang saya hubungkan dengan LED sebagai outputnya. Kemudian di sini terdapat port D2 atau in 0 yang saya hubungkan dengan push button dan resistor. Nah, push button ini saya hubungkan dengan power, resistor saya hubungkan dengan ground. Push button ini berfungsi untuk pengontrol high atau 1 dan low atau 0. Ini high, ini low. Kemudian kita masuk ya. Sini kita disuruh untuk menggunakan satu interrupt dan menggunakan 3 interrupt secara bersamaan. Nah, kita coba yang satu interrupt dulu. Nah, di sini ini programnya, dan di AVR itu terdapat 4 mode, yaitu mode failing edge, kemudian ada rising edge, kemudian any change, dan low level. Nah, kita coba yang percobaan pertama, yaitu failing edge dulu, menggunakan satu interrupt. Nah, bisa dilihat di sini terdapat include Mega 8535.h file header yang menyertakan chip Atmega 8535 itu sendiri. Kemudian di sini terdapat delay.h, perintah untuk penundaan waktu atau pemberian jeda waktu. Kemudian di sini terdapat external interrupt null service routine ya. Jadi jika kita ingin mengeksekusi, maka microcontroller itu akan memanggil program ini. Nah, mengeksekusi itu maksudnya kita memberikan logika 1 atau 0 pada push button gitu. Kemudian di sini terdapat inisialisasi port C, yaitu terdapat DDR-C sama dengan 0 kali FF. Kemudian di sini ada port C sama dengan 0 kali 00, yaitu port C sebagai outputnya. Nah, di sini kita menggunakan mode failing edge terlebih dahulu, sehingga in 0-nya on. Kemudian untuk mengaktifkan interrupt, kita terdapat 4 register, yaitu yang pertama ada GICR untuk mengaktifkan in 0. Nah, karena in 0 yang akan dinyalakan, maka ini bernilai high. Nah, GICR itu untuk menentukan register eksternal yang aktif. Nah, kita kan in 0 ya yang aktif ya. Kemudian yang kedua ada MCUCR. MCUCR itu untuk menentukan atau mendefinisikan jenis sinyal eksternal yang akan digunakan sebagai sinyal atau trigger interupsi eksternal.
Nah, di sini kan terdapat ISC11, kemudian di sini terdapat ISC10. Ini untuk pengaturan IN1. Kemudian di sini terdapat ISC01 dan ISC00 untuk pengaturan IN0. Nah, karena kita ingin menggunakan IN0, maka kita perlu mengatur pada ini ya, ISC01 dan ISC00. Nah, kita coba lihat di sini ISC01 kan, MCUCR, ISC01 akan 1. Nah, dapat dilihat ISC01 akan 1, ISC00 akan 0. Nah, ini akan mengatur failing edge pada IN0. Kemudian yang ketiga ada MCUCSR. MCUCSR ini sama seperti MCUCR, namun yang membedakan hanya di sini itu MCUCSR itu untuk mengatur IN2. Nah, karena kita nggak memakai IN2, maka kita abaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini terdapat GIFR. Nah, GIFR itu flag atau penanda apabila ada sinyal interupsi eksternal pada pin IN0 atau IN1 atau IN2, yaitu ketika sistem mendeteksi sinyal interupsi eksternal pada pin 0 atau IN1 atau IN2, maka bit INF0, INF1, INF2 akan secara otomatis bernilai 1. Nah, di sini kan kita inginnya IN0, maka yang kita atur adalah INF0-nya 1, yang berarti bahwa bernilai high. Nah, di sini untuk mengaktifkan flagnya. Kemudian di sini terdapat hashtag ASM CI, yaitu untuk mengaktifkan setting registernya ini. Kemudian di sini terdapat program utama, yaitu port C sama dengan 0B11110000. Nah, kita coba lihat. Kita coba langsung masuk. Kita play ya. Nah, di sini pada saat push buttonnya belum ditekan atau dalam keadaan low, maka dia akan nyala seperti program utamanya, yaitu 11110000. Nah, sebelum kita lanjut, failing edge ini yaitu perubahan logika pada pin in dari high ke low, sehingga akan mengaktifkan fungsi interruptnya. Nah, kita coba untuk tekan dan tahan atau raising. Nah, dia akan seperti program utamanya. Jadi ini dari high, ini high-nya ke low. Kita coba untuk lepaskan ya. Nah, interrupt akan aktif. Jadi dari high ke low untuk mengaktifkan fungsi interruptnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk mode berikutnya. Nah, mode berikutnya itu rising edge. Nah,
ini programnya sama, namun yang berbeda hanya ini. Di sini memulai rising edge, in nolnya on. Kemudian kita akan mengaktifkan in nol ya. Kemudian MCUCR-nya ISC01 akan 1, ISC00 akan 0. Kita coba lihat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kalau ISC01-nya 1, ISC00-nya 1, maka the rising edge of in 0-nya. Nah, di sini menggunakan rising edge. Kemudian di sini GIFR-nya masih tetap in F0-nya akan bernilai high untuk mengaktifkan flag pada in 0. Kita coba. Nah, rising edge itu perubahan logika pada pin in dari low ke high. Jadi kebalikannya yang falling edge itu tadi. Nah, jika logikanya sudah berubah jadi low ke high, maka akan mengaktifkan fungsi interrupt-nya. Kita coba ya. Nah, di sini dapat dilihat ini belum ditekan ya, atau dalam keadaan low. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dia akan seperti program utamanya, yaitu 11110000. Kemudian pada saat kita tekan atau racing, nah ini kan dari low ke high ke 1 berarti ya kan, kita coba tekan. Nah, interrupt-nya akan bekerja atau aktif. Nah, ini kan. Kemudian jika kita lepaskan, nah, maka dia akan kembali ke program utamanya lagi. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu mode any change. Nah, di sini sama seperti yang awal tadi. Nah, in 0 modenya any change, in 0-nya on ya kan. Kemudian GICR-nya sama seperti tadi. Kemudian MCUCR-nya di sini ISC01-nya 0, ISC00-nya 1. 01-nya 0 ya, ISC00-nya 1, berarti any logical change on in 0. In 0 menggunakan mode any change. Kemudian GIFR-nya sama seperti tadi, in F0-nya 1, mengaktifkan flag pada in 0. Program utamanya sama. Nah, kita play ya ini ya. Ini dalam keadaan low atau belum ditekan, seperti program utamanya ya. Kemudian jika kita tekan ya, sebelumnya any change itu perubahan logika pada in
dari low ke high atau high ke low, sehingga akan mengaktifkan fungsi interruptnya. Nah, kemudian jika kita tekan ya, nah jika kita tekan, maka interruptnya akan berjalan. Nah, jika kita lepaskan, nah interruptnya juga akan berjalan. Nah, tadi dari low ke high, nah yang barusan ini dari high ke low. Nah, kita lanjut ke yang mode yang keempat. Nah, ini sama programnya seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya saja berbeda pada modenya. Nah, di sini in 0-nya on, in 0-nya modenya low level. Nah, di sini GICR-nya sama seperti yang tadi untuk mengaktifkan in 0 ya. Kemudian di sini MCUCR-nya yang berbeda, yaitu di sini memakai ISC 01-nya 0, ISC 00-nya 0. Jadi kita lihat jika ISC 01-nya 0, ISC 00-nya 0, maka the low level of in 0, ya kan? Nah, in 0 menggunakan mode low level. Nah, kemudian di sini GIFR-nya sama seperti sebelumnya, in F0-nya 1 untuk mengaktifkan flag pada in 0. Kemudian program utamanya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita coba interrupt 4 ya. Nah, di sini low level adalah saat pin in memiliki logika low dan aktif selama masih berlogika low, maka fungsi interrupt akan aktif. Dapat diartikan bahwa apabila terdapat trigger awal, maka interrupt dapat bekerja menjalankan program fungsi. Nah, kita coba untuk play ya. Nah, dapat dilihat ini dalam keadaan low ya. Dia akan seperti program utamanya. Nah, di sini kan belum ada trigger awalnya karena belum ditekan ya kan. Kemudian jika kita beri logika 1, jadi ditekan, maka sama masih seperti program utamanya karena di sini dia masih bernilai high. Kemudian jika kita lepaskan, nah low kan, nah dia akan interruptnya akan bekerja atau aktif. Nah, kita coba jika kita beri trigger awalnya itu 1. Nah, ini trigger awalnya itu 1. Sudah diberi trigger awal. Nah, ini kan masih program utama ya. Kemudian jika kita lepas, nah dia akan aktif pada saat logikanya low. Nah, kemudian kita lanjut
ke ini menggunakan 3 interrupt secara bersamaan. Nah, di sini menggunakan int 0, int 1, int 2. Kemudian di sini kita memilih mode failing edge. Nah, ini programnya. Kita coba. Sebelumnya di sini kita atur dulu pada port B2. Kita kan gini, kemudian port D3-nya kita hubungkan seperti ini dulu ya. Kemudian kita masuk ke AVR-nya. Nah, di sini hampir sama, namun yang sebelumnya kan hanya memakai satu interrupt saja, sedangkan ini sudah menggunakan 3 interrupt. Nah, di sini menggunakan interrupt 0, port C sama dengan 0B 10 10 10 10 10, kemudian delay 1 detik, port C sama dengan 0B 1 1 1 1 1 1 1 1 1, delaynya 1 detik. Kemudian di sini in satunya port C sama dengan 0B 0 0 0 0 0 0 1, kemudian delay 1 detik, port C 0B 1 1 1 1 1 1 1 1, delaynya 1 detik. Kemudian di sini terdapat in 2, port C-nya 0B 1 0 0 0 0 0 0 0 0, delaynya 1 detik, port C-nya 0B 1 1 1 1 1 1 1 1 1, delaynya 1 detik. Kemudian di sini terdapat inisialisasi port C, yaitu port C sebagai outputnya, port C sama dengan 0 kali 0 0. Kemudian di sini kan terdapat 3 ya yang interruptnya yang aktif, yaitu in 0 on, in 0 modenya failing edge, in 1 on, ini 1 modenya failing edge, in 2 on, in 2 modenya failing edge. Kemudian di sini sama. Nah, di sini in 1 1, in 0 1, in 2 1. Untuk mengaktifkan in 0, in 1, in 2. GICR, kita lihat GICR. Nah, GICR-nya ini bit 7, bit 6, bit 5. Nah, external interrupt-nya akan enable. Kemudian di sini terdapat MCUCR 1, ISC 11 1, ISC 100 11 akan 1, ISC 10 akan 0. Dia akan failing edge in 1. Kemudian ISC 011, ISC 000. Di sini berarti satu dan 001 dan 00, berarti
failing edge di int 0 dia akan aktif ya. ISC 01 nya 1, ISC 00 nya akan 0. Kemudian nah ini itu untuk int 0 dan int 1 menggunakan mode failing edge. Kemudian MCU CSR nya ISC 2 nya 0. Nah, jika ISC 2 nya 0 maka failing edge on int 2 akan aktif ya kan. Kemudian GIFR nya int F11, int F01, int F2 nya 1 untuk mengaktifkan flag pada int 0, int 1, int 2. Kita coba lihat GIFR nya. Nah, di sini dapat dilihat pada bit 7, bit 6 dan bit 5. Nah, INT 102 nah akan enable. Kemudian program utamanya port C sama dengan 0B 11100000. Nah, kita coba ya. Nah, di sini pada saat belum ditekan atau low, di sini akan menjalankan program utama. Kemudian pada saat ditekan atau ditahan ya, dia akan sama, dia akan program utama. Kemudian jika kita lepaskan, nah kita lihat interrupt mana yang akan bekerja terlebih dahulu. Nah, di sini sudah aktif ya. 1010101010. Nah, kemudian 11111111. Kemudian 000001. Kemudian 11111111. Kemudian 10000000. Kemudian 111111. Nah, dapat dilihat bahwa yang bekerja duluan adalah int 0-nya ya. Jadi kan 101010 kan. Kemudian akan bekerja ini int 1-nya ya kan. 000001. Kemudian akan bekerja int 2-nya setelah itu. Nah, jadi failing edge-nya yang 3 interrupt secara bersamaan itu sama seperti failing edge yang 1 interrupt, yaitu dia akan bekerja, dia akan terdapat perubahan logika pada pin in dari high ke low sehingga akan mengaktifkan fungsi interrupt-nya. Nah, hanya saja di interrupt yang menggunakan 3 interrupt ini hanya berbeda di penggunaan interrupt-nya saja. Nah, dapat dilihat mengapa tadi kok int 0 yang bekerja dulu, kemudian int 1-nya dilanjutkan dengan int 1, kemudian yang terakhir adalah int 2. Nah, alasannya adalah
Nah, dapat dilihat bahwa di tabel ini ya kan, di AVR itu kan terdapat 21 interrupt. Nah, di sini tuh terdapat urutan atau prioritas yang diprioritaskan. Nah, yang akan bekerja lebih dulu itu apa gitu loh. Nah, instruksi yang pertama yang akan didahulukan itu yaitu int 0, karena dia itu berada di vektor nomor 2. Nah, kemudian dilanjutkan ke int 1 yang berada di bawahnya yaitu vektor nomor 3. Nah, kemudian dilanjutkan ke int 2. Nah, int 2 ini pada vektor nomor 19. Jadi sesuai dengan ini urutannya ini kalau mau melaksanakan suatu perintah, sehingga int 0-nya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke int 1, kemudian dilanjutkan ke int 2. Nah, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.